Oke. Oke ya. Seru ngajar, seru bikin konten. Oke. Enggak, ini nggak kena saya. Nggak kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Saya disuruh, Pak. Oke, jadi impression. Nah, pertanyaan dari Pak Naswar, apa bedanya reach sama impression ya? Nah, jadi gini, Pak. Reach, kemudian impression. Nah, Pak, saya tuh suka analogikan Facebook itu adalah orang, Pak, tim nyebar brosur. Jadi tim penyebar brosur nih. Saya punya tim penyebar brosur. Kalau kita lihat mobil ya atau motor kan ada tuh nyebar brosur. Nah, konteksnya sama, Pak. Facebook Ads itu kayak gitu. Nah, yang disebut dengan reach adalah jangkauan orangnya, Pak. Jangkauan orang. Jadi si tim penyebar brosur itu dia itu berapa kali sih nyebarin brosur ke berapa orang, dia bisa menyebarkan ke berapa orang? Ya, reach. Jadi jumlah yang disebar itu berarti Reach itu adalah jumlah orang yang ketemu sama dia. Nah, kalau impression adalah jumlah iklan yang disebar. Kalau kita ngomongin offline itu biasanya berapa lembar sih gitu? Berapa lembar brosur yang disebar? Nah, secara wajibnya Pak, Bu, berarti impression itu pasti akan lebih besar dibanding reach. Karena apa? Karena impression itu, brosur itu bisa satu orang dapat 2, dapat 3, gitu ya. Nah, kalau reach itu jumlah jangkauan orang. Misalnya saya nyebar nih, atau tim dari mana nyebar, itu 1.000 orang disebar. Tapi 1.000 dia ketemu 1.000 orang. Tapi dalam satu orang itu bisa megang 2-3 brosur. Nah, dihitungnya jadi 3.000. Dari impression misalnya 3.000. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal impression, apa kok disebut Mas Diki kok KPI-nya impression? Nah, kalau impression berarti apa? Berarti disebarnya banyak ya, Pak ya? Kalau misalnya saya dengan data kontennya winning itu dari impression, dari reach, ya, menyatakan bahwa si Facebook itu menyebar brosurnya banyak banget untuk saya. Berarti menurut Facebook worth it ini, audiensnya bagus, ya kan? Audiensnya udah cocok. Terus kemudian dari sisi konten sudah oke. Itu aja dari sisi hari pertama. Jadi kalau saya dari hari ke-1 itu saya biasanya pakai dengan 3 iklan, Pak, Bu, minimal 3 iklan. Testing namanya. Kan kalau di Facebook, kalau di kita tuh ada A/B testingnya. Ya, kalau di Meta Ads, nah itu kita nggak perlu pakai sebenarnya sekarang. Karena otomatis kita langsung kasih aja, taruh minimal 3 konten. Ya, mau kontennya sama, mau kontennya beda itu juga boleh. Nah, paling enak memang kontennya berbeda. Ada satu single design, misalnya satu video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Satu karosel misalnya, ya. Nah, kita bisa pakai ini nih. Single design, Pak. Banner, gitu ya. Ya, satu single design, satu video, satu karosel misalnya. Nah, kita lihat impressionnya itu yang paling banyak yang mana. Dalam waktu 24 jam itu akan ketahuan. Ya. Dari 3 iklan tadi. Dari tiga iklan itu akan terlihat mana yang menurut Facebook
paling bagus untuk disebar. Ya, kita nggak ngomongin closing, nggak ngomongin apa, kita ngomongin grafik orang untuk disebarnya, untuk orang disebar dari Facebooknya. Oke ya, itu hari pertama. Ya, hari pertama. Nah, kemudian hari kedua itu, dalam waktu 1 sampai 3 hari itu, saya punya KPI selanjutnya. KPI-nya adalah chat, atau lebih tinggi lagi, ada closing atau tidak. Pertama, KPI pertama adalah mereka harus bisa menghasilkan chat, ya kan? KPI yang terakhir, maksudnya yang terakhir adalah mereka udah bisa closing. Kalau dari hari ketiga itu dia udah closing, berarti udah bagus. Nah, kalau misalnya hari ketiga, makanya saya tadi bilang ya, hari pertama nggak ada chat, oke, masih oke. Hari kedua nggak ada chat, saya udah mulai khawatir. Berarti kontennya disebar mungkin bagus, tapi nggak ada orang yang tertarik, Nggak ada interest. Nah, makanya habis dari situ ada data pendamping. Data pendampingnya apa? Data pendampingnya adalah klik link, ya, klik link dan CTR. Oke ya, data pendamping. Jadi kalau ini data impression, data yang saya lihat impression, data pendampingnya reach ya, karena kan reach jangkauan orangnya, impression itu kan yang disebar iklannya. Nah, kalau misalnya hari ketiga saya itu data utamanya itu di chat, di closing, data pendampingnya adalah klik link dan CTR. Ya, ini untuk CTWA. Cross to Click to throw, CTR. Jadi presentasi orang yang mengklik iklan kita. Berarti dari awal memang iklannya disiapkan, ada link, ada. Iya, kalau CTWA kan ada WhatsApp kita, ada apa namanya, copywritingnya, daftar sekarang, itu kan call to actionnya kan, semua kita siapkan. Nah, jadi kalau misalnya hari ketiga nggak ada chat, udah pasti mati. Saya matikan, udah pasti saya matikan. Ya, kalau hari pertama nggak ada chat, masih saya bisa maafkan lah. Dengan model bisnis tertentu, Pak, Bu. Nah, model bisnis tertentu itu apa? Model bisnis tertentu misalnya contoh kayak umroh, ya kan? Terus kemudian kayak coaching yang mungkin agak besar, ya. Kemudian tapi kalau dropshipper itu di hari pertama itu harus udah ada chat. Dropshipper. Karena dropshipper, bayangin Pak. Langsung selling ya dia. Iya, bayangin Bapak, kalau misalnya hari pertama hilang, berarti Bapak kehilangan 50.000. Betul nggak? Nggak ada chat. Nah, kalau 50.000 ini jadi chat, berarti kan mahal banget. Karena KPI kita, balik lagi ke KPI Pak. KPI kita untuk dropshipper berapa? KPI kita untuk dropshipper adalah maksimal 5.000 per chat. Jadi suatu hari kalau iklan kita budget 50.000, minimal satu hari kita ada chat 10. Minimal 10. Nah, bayangin, minimal 10 sama hari ke satu hilang, berarti iklannya sudah tidak worth it. Hilang 50.000. Padahal kita udah punya KPI maksimal 5.000 per chat. Ya, itu makanya disebut baca data itu, kita akan punya world view-nya lebih enak. Kita punya perspektifnya, kita punya penilaian itu lebih baik dibanding kita, aduh gimana ya, aduh bingung nih, ini belum harus ngapain nih, gimana gitu. Terus ini boncos nggak ya? Nah, karena dengan kita memberikan KPI di iklan kita, jadi akhirnya iklan kita itu berasa, oh ini nggak bagus, langsung aja off, langsung aja matiin, gitu. Ya, paham ya Pak, Bu, sampai saat ini ya. Jadi maksimal dilihat dari sini 137 tergantung model bisnis. Ya, kalau model bisnisnya dropshipper dengan maksimal 50.000 berarti dibilang boncos. Tapi kalau umroh
10.000 nih, maksimal 10.000 gitu kan. Maksimal umroh itu kalau di MD itu maksimal 10.000 dianggap, kalau di atas itu dianggap mahal. Ini menentukan KPI-nya ini memang karena pengalaman ya? Pengalaman. Karena di pengalaman, nih maksimal dia 10.000. Ini siapa yang nentuin? Ya, nanti itu dari pengalaman kita. Nah, di MD itu dari pengalamannya Mas Pasha. Dia ngasih tahu bahwa ini maksimal 10.000. Di atas 10.000 ada toleransi 11.000, 12.000 masih oke lah. Tapi di atas itu udah dibilang mahal. Nah, itu jadi KPI. Nah, Mas Hamid menandakan adalah dropshipper itu 5.000. Di atas 5.000 udah dianggap mahal. Karena range-nya di angka 3.000, 4.000 kayak gitu. Nah, yang dia lakukan, Ibu punya KPI sendiri dengan produk sendiri, boleh. Tapi KPI-nya itu nggak bisa bulan ini langsung dijadiin standar gitu. Standar nggak bisa. Gitu. Nah, standar kalau saya lebih dahsyat lagi. Kalau saya itu, maksudnya lebih dahsyat lagi apa? Saya lebih longgar untuk umroh misalnya saya megang. Saya megang itu di atas 50 aja. Masih oke. Per chat itu saya masih oke. Ini per chat ya, bukan per closing gitu ya? Wah, kalau closing kan masih jauh ya? Kalau closing kan kita lihat dulu Bu, berapa. Nah, ntar kita kasih kita belajar nanti cost per akuisisi ya. Kita belajar yang pas cost per akuisisi. Ini ngomongin cost per closingnya dulu. Ya. Nah, misalnya saya lebih longgar tuh. Umroh 50.000. Karena kalau misalnya saya lihat di tracking di jejak Imani itu jarang sekali orang minim 2 orang, bahkan jarang 2 orang. Rombongan di grup ya. Satu keluarga minimal 3 sampai 4. Iya benar. Gitu. Gitu. Nah, jarang nih. Sekamar kan 2, 3 gitu. Iya. Nah, kalau misalnya saya lihat dengan margin travel yang cukup besar, kemudian prosesnya juga dia enak, ya saya anggap 50.000 jadi worth it aja. Ya kan? Iya. Gitu. Kalau misalnya kita lihat ada umroh misalnya, yang kita fee-nya 1 juta nih. Ya kan? Fee-nya 1 juta. Nah, kita lihat cost per akuisisi kita nanti. Kalau ternyata cost per akuisisi kita itu 300.000, itu masih oke. Karena apa? Karena kita punya budget 1 juta. Nah, ntar kita ngomongin soal cost per akuisisinya. Ya, tapi konteksnya adalah di hari ketiga itu sudah ada chat atau bahkan ada closing. Ya, untuk beberapa hal. Ya, kalau chat berarti ini udah berhasil. Nah, kalau di hari ketujuh ini adalah hari menentukan untuk scale atau tidaknya. Scale up. Scale up atau scale out. Ya. KPI juga, KPI untuk. Nah, KPI-nya untuk scale out dan scale up adalah closing. Closingnya itu sudah melebihi ekspektasi kita. Misalnya closing nih, ini di hari ke-7 misalnya hari ini, misalnya ada 14. Nah, ternyata dia sudah 15 Pak di hari ke-6. Misalnya kayak gitu kan. Ini kan 7 di hari ketiga. Di hari ke-6 harusnya dia 14 dong. Iya kan? Nah, ternyata di hari ke-6 itu 15. Dia udah melebihi ekspektasi. Ya kan? Nah, disinilah bisa di scale up atau di scale out. Bedanya scale up, scale out. Ya. Nah, bedanya apa? Scale up itu adalah naikkan budget. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau scale out itu artinya duplicate campaign. Jadi 2 campaign-nya. Yang dibeli campaign ya, berarti termasuk adset dan Betul semua ke bawah semua. Itu budgetnya juga nambah juga. Pasti nambah.
Karena kan kita udah kelihatan nih 15. Jadi scale up sama aja scale up juga. Kalau scale up itu naikkan budget. Jadi misalnya budget di campaign Bapak budget di awal 50.000 Di campaign-nya ya. di campaign-nya. Ya, di CP pokoknya di budgetnya lah ya. Nah, kemudian Bapak bagus nih, Pak. Nah, Bapak tinggal naikin budget scale. Langsung diedit aja. Bukan jangan diduplikat, diedit aja langsung budget ke angka misalnya 100.000. Gitu. Nggak usah dimatiin. Sama aja kok. Kalau scale out tadi apa Mas? Kalau scale out itu duplikat campaign-nya. Nah, misalnya contoh nih, ya, Ibu ada campaign 50.000 Bu budgetnya. Nah, Ibu duplikat campaign dengan konten yang sama, dengan apa namanya audiens yang sama, lokasi, umur dan lain-lain, itu 50.000 juga. Kan sama kan? Sama-sama 100 kan? Tapi yang satu naikin budget, yang satu duplikat campaign-nya. Nah, kalau bahasa saya adalah ini kan ada tim penyebar brosur. Kalau 100.000 itu adalah saya tambahin brosurnya. Kalau yang satunya Yang satu saya tambahin orangnya. dan alat perangnya. Iya, dan alat perangnya. Tapi kan posisinya yang satu 2 orang, yang satu orang, tapi dengan dia udah bagus. Dia tinggal tambahin aja budgetnya kan kayak gitu kira-kira. Oh. Yang satu udah bagus nih, tapi yang satu perlu belajar lagi. Paham kan? Ya kan? Nah, jadi kayak gitu tuh. Jadi sederhananya. Kita scale up atau di scale out itu Dari KPI kita. Kita misalnya closing. Ya, misalnya contoh Bu Nani di life coach. Ternyata dari hari ke-7 tuh Bu Nani punya KPI nih. Pokoknya dalam waktu seminggu saya closing 2 atau di closing 3. Yang harganya 3,5 juta. Nah, ternyata di hari ke-5, ke-6 udah closing 3. Hari ke-7-nya Udah hari ke-7 atau di hari ke-6-nya langsung bisa di scale up atau scale out. Keputusan kita untuk ambil yang up atau out itu terserah kita gitu. Iya. Terserah. Yang bagus yang mana? Kalau saya pribadi adalah saya lebih pakai yang scale out. Karena bahasnya tadi, yang satu udah pintar, yang satu perlu belajar lagi. jadi nambah orangnya. Nambah orangnya. Bener nambah orangnya. Iya. Analoginya gitu. Iya, nambah orangnya. Kalau ini saya tambahin brosurnya. Alat pelangnya saya tambahin. Itu Gitu. kontennya sama ya? Kontennya sama. Kalau dirubah konten? Boleh dirubah konten, tapi kalau rubah konten saran saya jangan yang ini. Bikin baru. Bikin baru. Ya, Mas, karena udah bagus. Udah bagus. Gitu. Kalau ini Bapak Bikin baru ternyata lebih jelek. yang ini Iya. yang ini yang jelek, ya udah ini dihapus. Ya kan kita lihat dari hari pertama kan udah ketahuan kan, karena dia udah ada learningnya dari hari pertama. Ini jelek, ya udah kita bikin Scale up aja. enggak bisa scale up, atau yang kedua kita bikin yang baru tapi yang sama. Yang sama. Kalau scale out Bapak mau bikin yang beda, ya Black belajar lagi. Bahasa kayak gitu. Kalau ini kita udah scale up, ya udah kita tinggal nambahin. Ternyata jelek scale up kita, ya udah kita turunin Bu, Pak. Kita turunin, kita ganti yang scale out. Kayak gitu. Jeleknya dari mana? Dari hari pertama aja udah ketahuan. Wah, ternyata setelah saya scale out, learningnya kurang bagus. Gitu. Itu kan hari ke-7, kalau misalnya hari ke-4, hari ke-5 nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan gimana Pak maksudnya? Berarti nggak ada chat. Nggak ada. Kalau nggak ada chat di hari ketiga udah harus selesai. Udah pasti harus dimatiin kalau nggak ada chat. Mas, kalau dimatiin kayak gitu, kalau misalnya kita udah ngisi pulsa lebih banyak dari yang misalnya gini, harusnya per hari 50, terus saya udah kandung ngisi di 300 misalnya. Di hari ketiga kan padahal saya masih ada saldonya. Betul. Bikin campaign baru. Bikin campaign baru. Iya. Kalau dimatiin berarti tidak makan saldo itu gitu. Enggak makan dia terpotong saldo yang sudah dikeluarkan. Dikeluarkan. Iya, misalnya Ibu naruh 300.000. Ternyata posisi di hari ketiga itu 150.000. Berarti Ibu masih sisa 150.000 kan? Ya udah dinaikin aja yang konten yang apa namanya dengan campaign yang baru. Oh ya, karena Kayak itu gitu. udah ketahuan nggak ada hasil gitu. Nggak ada hasil gitu. Makanya saya bilang dengan data yang kita ambil dari sini adalah kita tuh nggak akan pusing gitu Bapak Ibu semua. Jadi itu buat tolak ukur kita lah. Betul. Nah, tugasnya Bapak Ibu bukan tugasnya.
enaknya Bapak Ibu semua di Mahir Digital adalah Bapak Ibu semua udah punya standar. Misalnya contoh nanya kalau mobil berapa, ya kan para mentor udah pernah iklan itu, udah pernah melakukan wedding berapa, umroh berapa, kemudian kalau coaching kayak gimana, flow-nya dan lain-lain. Nah itu yang akhirnya ngebuat oh iya nih kita punya KPI ini, kita bisa pakai nih. Ternyata kita lebih murah. Ya udah alhamdulillah dong kita lebih murah. Berarti bagus nih kalau lebih murah. Berarti itu bisa jadi standar barunya Bapak Ibu semua. Kalau lebih jelek pasti ke mentor, Mas gimana Mas? Gini oke coba pakai yang cara yang lain seperti apa kayak gitu. Itu ya. Ini untuk KPI hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu semua? Supaya nih paham nih sebelum kita ngomongin soal data istilah untuk KPI. Kan kalau hari ketiga masih bagus, hari keempat limanya jelek, dimatiin nih, hari keempat bisa jelek. Bisa Pak. Hari keempat jelek, hari kelima jelek. Ya misalnya kita lihat seperti itu. Ya. Nah yang terpenting adalah Bapak Ibu semua, kalau kita melihat per hari pasti deg-degan. Iya. Iya kan? Yang dilihat per hari itu pasti deg-degan. Makanya evaluasi. Nah, evaluasinya ada di hari ketujuh. Jadi Saya bilang kita gitu. diemin aja ya? Nggak kita diemin, tapi setidaknya ini nggak bagus nih. Nah, nggak bagus misalnya ada tadi tips menarik. Nah, kalau saya Pak, nggak bagus nih Pak. Ada yang lebih dahsyat lagi sebenarnya Pak. Namanya adalah kalau orang bilang itu ada teknik namanya tajam. Tunggu 4 jam. Secara sederhana gini Pak. Saya lihat jam 5. Saya aktifkan jam 5. Atau jam 5. Saya lihat jam 9. Kalau jam 9 ini nggak bergerak dengan sesuai KPI saya langsung matiin. Rugi dong Mas ya? 4 jam doang Bu. Tapi kan sesuatu udah masuk di situ Mas. Iya. Baru dikit, 4 jam. Bukannya itu hitungannya misalnya saya naruh 50 sehari? Enggak ya? Enggak Bu, saya matiin nih. Oke. Ini saya matiin. Nah, kalau yang bagus saya langsung scale up, tapi ini barbar Bu, agak ngeri untuk pemula. Gitu, misalnya saya scale up dari 50.000 ke 100.000. Gitu. Nah ini kalau kita pakai ini agak ngeri. Kenapa? Karena tiba-tiba uang kita langsung naik gitu ya. Makanya saya bilang ini ada 13137 atau kalau saya pakai T4 jam tajam. Tunggu 4 jam. Jadi jam 5 sampai jam 9 saya lihat bagus. Pasti misal contoh Bapak Ibu semua. Kalau misalnya contoh dalam saya aktifin jam 5 di jam 9 saya udah dapat 3 chat misalnya dengan cost per lead-nya itu 2.000, ya kan? Nah, berarti kan saya baru apa? Baru baru ngeluarin budget berapa? 6.000. Saya baru ngeluarin budget 6.000 tapi udah dapat 3 chat. Nah, makanya saya bilang ini Bapak Ibu semua sampai 24 jam itu secara praktisi itu nggak akan mencapai 10.000 kalaupun naik. Itu prakteknya kalau saya lihat ya, dan praktek saya. Berarti otomatis apa? Ini chat murah, nggak akan bisa naik. Bahkan nggak akan bisa naik misalnya 5.000 aja udah agak susah. 5.000 aja udah agak susah. Nah, tapi ya ada misalnya dari jam 9 Bapak Ibu semua saya 0 chat nih Pak. 0 chat ya. Tapi budget saya itu udah 10.000. Saya bisa pastikan adalah saya boncos di hari itu. Karena apa? Bayangin Pak, dalam waktu 4 jam
saya udah ngeluarin 20% dari budget saya. 10.000 ke 50.000 berapa? 20% kan? 20% saya ngeluarin. Ada 4 jam. Berarti otomatis kalau 24 jam, saya ngeluarin berapa? 24 bagi 4, 6. 60.000. Berarti sekitar minimal 60.000. Dan saya udah dipastikan boncos. Karena dalam waktu ini 0 chat ini, ya, dan 0 chat ini saya udah ngeluarin 10.000. Mas Diki untuk yang brutal kayak gini biasanya diterapkan ke produk apa? Hampir semua produk. Itu semua produk. Hampir semua produk. Dropshipper bisa, umroh bisa. Cuman ya tadi kuat-kuatan mental. Mental itu jadi harus kejaga tuh. Kayak main saham juga. Wah. Kalau main saham kan kita lihat prediksinya, wah ini bagus nih. Tapi nanti kita lihat di jam 1. Wah, kalau jam 1 ternyata dapat 10%, udahlah kita out. Gitu. Ya, kita out. Kalau saham, kalau ini kan nggak mungkin kita out. Gitu kan? Nggak mungkin kita out. Udah pasti duitnya keluar. Gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya harus bukan harus ya. Kondisinya akan ngeliat di jam 9 atau jam 10. Malam. Pagi. Pagi ini kan saya ngeluarin jam 5 pagi nih. Berarti kita setiap hari jam 9 ngeliatin ya? Ngeliatin, Pak. Ini tuh ada suggestion nggak kalau misalnya kita ngeluarin iklan tuh harus jam segini, harus gitu itu enggak ya? Suggestion maksudnya kayak gimana? Contoh. Ya, yang selama ini Mas Diki lakukan itu misalnya memang kalau ngiklan itu selalu jam 5 misalnya atau Kenapa jam 5 pagi? Ya, kenapa jam 5 pagi? Karena Bapak Ibu semua, pertama adalah mereka itu, ya, kenapa jam 5 pagi? Karena mereka itu punya proses learning. Ya, iklan itu punya proses learning. Bahasanya kalau kita ngantuk butuh ada penyegaran dulu. Nah, perjalanan saya lihat pergerakan di iklan itu akan mulai bagus di 1 jaman. 1 sampai 2 jam. Itu bisa menjadi indikator kita ya. Dari 1 jam. Nah, posisinya kan itu kan cuma lihat, wah ini progresnya bagus. Lihat impressionnya bagus lah ya. Mulai naik nih, misal jam 5 0, terus kemudian jam 7 itu udah 100, udah 200 misalnya, itu udah bagus. Tapi kalau misalnya jam 9 ternyata 10.000, impressionnya memang bagus, 1.000, tapi nggak ada yang chat. Berarti apa? Bayangin, saya nyebar brosur ke 1.000 orang. Jam 9 pagi, ya kan, sampai jam 9 pagi, nggak ada yang nanggepin. Brosurnya, bisa brosurnya, bisa tempatnya kita berdiri. Betul, audiens, misalnya audiensnya mungkin kita perkecil, kan kayak gitu kan. Umurnya mungkin kita perlebar, kan kayak gitu kan. Copywritingnya mungkin kurang menarik. Nah di situ, ya. Nah kayak gitu. Jadi posisinya adalah kita akan bisa ngelihat Bapak Ibu semua. Kalau saya ngeliat tajam ini adalah saya itu langsung ini pasti boncos. Tapi itu butuh pengetahuan. Ini bakal boncos atau enggak, kemudian butuh tahu model bisnisnya kayak apa, ya kan? Karena misalnya contoh gini, Bapak Ibu semua, produk digital pakai beginian, itu bisa jadi nggak cocok, Bu. Karena apa? Karena dia yang check out rata-rata bisa jadi jam 10 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, orang lihat scroll, oh ternyata ada ebook nih, ya kan? Ya udahlah, gue beli aja. Dia pakai 24 jam. Yang purchase, iya, yang bentuknya full form, yang purchase. Makanya saya bilang tergantung model bisnis. Nah, pertanyaan misalnya contoh kayak saya di catering, Akika, kan nggak ada yang tiba-tiba, bukan nggak ada ya, orang mikir untuk catering jam 1 pagi, jam 2 pagi itu kayaknya nggak ada. Hampir jarang banget. Udah direncanakan ya, mungkin tidak ada impulsif ya oleh Akika. Betul. Akika itu nggak ada impulsif. Akika itu harus ngelihat gitu. Catering itu nggak ada yang tiba-tiba, udahlah saya mau pesan catering jam 1, atau udahlah saya mau ngeliat mobil jam 1 malam gitu. Itu hampir jarang. Ada tapi hampir jarang. Kalau yang misalnya jam 9 kita matiin dulu, terus
paginya kita hidupin lagi tuh nggak pengaruh sama mentalnya? Pengaruh Pak. Makanya kalau Bapak, yang kedua adalah kalau Bapak mau ini mahal nih, ya kan, misalnya contoh mahal, saya pastikan boncos nih untuk selanjutnya, terus ya udahlah saya matiin. Sebenarnya ini posisinya iklan ini bagus banget, tapi pada hari itu boncos Pak. Misalnya kayak gitu ya. Jadi ya. Bisa jadi kayak gitu kan, hari itu lagi jelek banget. Tapi jangan langsung, wah ini iklannya jelek. Enggak kan, kita lihat, saya bilang, jangan lihat per hari. Kalau lihat per hari, bakal capek. Ya kan, maksud lihat per hari itu, ngeliat data, ini jelek, mati, terus bikin lagi. Ini jelek, 1 hari, mati, terus itu kan capek Pak. Nah, kita lihat 7 hari. Ternyata dalam 7 hari, iklan itu bagus, campaign itu bagus. Hari ke-8 apes Pak. Kan bisa aja ya. Namanya juga iklan kan. Nah, kemudian dia jelek nih Pak, lagi jelek. Nah, saya matiin aja deh. Ya kan? Nah, ini baru asumsi saya nyalain lagi Pak di atas jam 1 Pak. Nanti saya cek lagi di jam 17 atau jam 18. Jangan lebih dari situ, atau di jam 16 lah, bahasa kayak gitu. Kalau ternyata dia punya chat, ya kan, ternyata dalam perjalanan ini dia ada chat nih. Biasanya chatnya lumayan, tapi nggak bisa, tapi dipastikan ini melebihi dengan target saya pasti. Maksudnya apa? Dengan konten yang sama ya. Betul, dengan konten yang sama Pak, nggak ganti. Hanya rubah. Nah, Sama aja. biasanya CPL-nya akan lebih mahal. Gitu, biasanya CPL-nya akan lebih mahal. Misalnya yang tadinya CPL-nya saya di angka 2.000, bisa nih CPL-nya di angka 6.000, 5.000, tapi masih ada chat. Misalnya seperti itu. Ya, saya biasa kayak gitu juga. Jadi CPL atau CPA? CPL, CPL. cost per leads. Kalau CPA itu kan cost per akuisisi Pak. Harga dari sebuah akuisisi kan. Mas, tadi agak balik lagi ke yang 3 konten itu, maksudnya satu produk, 3 sudut pandang gitu ya? Betul. Maksudnya jualan Apa itu, tuh? tapi ada 3 konten yang 3 campaign. Oh, bukan 3 produk, tapi 3 campaign. 3 konten. Satu produk, 3 konten. Iya. 3 konten. Jadi kalau misalnya pakai yang kita pakai yang 3 produk, ini akan nggak fokus. Kan ada pertanyaan tuh dari teman-teman mahir ya. Pak, Mas bisa nggak 3 produk ini? 3 produk. 1 campaign 3 produk. Saya pengen dropship nih, tapi 1 campaign 3 produk. Gitu. Ada kayak gitu. Gitu. Bisa Pak. Bisa, Tapi nggak fokus. Jadi nggak fokus. Yang satu nyasar ke, misalnya satu nyasar ke Levora, satu nyasar ke Majakanza, satu nyasar kemana? Nih ini nggak fokus. Kayak gitu nggak bisa diakalin misalnya dengan kondisi admin 3 yang lihatin atau bagaimana gitu, nggak bisa? Bukan admin 3, berarti adminnya sama. Oh. Kan di adsetnya yang sama. Oh iya. Ya kan, nomornya sama. Oh iya benar-benar. Yang satu Levora, yang satu Majakanza, yang satu misalnya fashion baju atau apa kan, jadi Orang bingung, kecuali baju beberapa warna gitu masih. ya baju masih beberapa warna masih oke. Kalau satu tipe ya berarti ya yang di Satu produk, Satu produk. hanya satu produk aja Fokus. di satu campaign ya Pak, Bu. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan nggak? Nah, kalau budget itu ditentukan dari margin kan? Budget ditentukan margin boleh. Ini cakep banget juga ini. Budget ditentukan oleh margin. Jawabannya adalah tergantung Pak. Kita mau ngambil sudut pandang yang mana? Kalau saya ngelihat adalah dari sudut pandang korporat ya Pak. Ini misalnya di sini ini nih. Saya tuh dengan kalau kita ngambil sudut pandang margin Pak, berarti posisinya kita tuh tidak melihat bahwa bisnis itu sustain atau enggak. Misalnya contoh Bapak, kan kalau Bapak di perusahaan kan ada biaya marketing ya Pak, ya kan? Biaya marketing biasanya berapa sih Bu, Pak? Dalam 1 tahun forecastingnya? Tergantung apa yang dipromokan ya. Nah, berapa Bu? Rata-rata? 2%, Bu. Hah?
Nah, tergantung model bisnis kan jadinya kan? Iya, tergantung model bisnis. Nah, ya. Dan Bapak 2%. Power yang mau Ah, jalan. kalau Ibu biasanya berapa tuh? Kalau tahu berapa? Nggak lebih dari mana? Nggak lebih dari berapa? Dari 25-30 gitu nggak sih? 25-30%. Ketinggian, Bu. Itu Enggak KPP berapa? Ketinggian. kurang lebih ya kalau di estimasi persentase itu kurang lebih 15%. Nah, oke. Anggap contoh kurang lebih 15%, Bapak 2%, kita ambil 10%. Misalnya kayak gitu. 10% ini biaya marketing ya, Bapak Ibu semua. Iya. Nah, biaya marketing itu kan tergantung dari apa? Forecast penjualan ya. Target penjualannya kan? Betul. Betul ya. Nah, kalau saya ngelihatnya Bapak Ibu semua, saya mau ngambil target nih. Ya, ngambil target misalnya contoh kayak jamaah. Saya mau ngambil target, udahlah saya nggak mau ribet 30 jamaah setahun atau 40 jamaah setahun. Berarti anggap 40 ya. 40 jamaah. Nah, 40 jamaah berarti berapa? 40 juta. Misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau kita ngambil forecast-nya berarti saya ngeluarin iklan sekitar 4 juta setahun, Bu. Hmm. Tuh, 4 juta setahun. Bukan bagi 12. Bagi 12, berarti berapa? 300.000 per bulan. Ini nyambung atau enggak pertanyaannya? Ya kan? Nah, kalau kita bahasanya, tapi ini yang paling aman Bapak Ibu semua kalau kita ngomongin soal forecasting. Karena banyak banget UMKM, udahlah gas gitu ya. Nah, biasanya saya karena ini saya punya budget misalnya 300.000 per bulan, ini kan setahun ya Bu ya, kan nggak mungkin juga setahun pengennya kan itu ya. Misal 300 per bulan, otomatis saya akan punya 2 kaki. Pertama ads, yang kedua adalah organik. Gitu. Ya, organik itu otomatis saya abaikan untuk iklan, untuk biaya iklannya. Gitu. Nah, pertanyaan Bapak, ada gak dilihat dari margin atau dari mana? Ya pasti dari margin kita dapatnya berapa, Pak? Ya, misalnya contoh nih. Kita misalnya contoh 40 jamaah dari berapa? Kenapa? 40 jamaah setahun. 40 jam, enggak, itu target kita aja. Kan tapi pengennya yang lebih ya Pak. Dilihat dari yang lain ya. Misalnya contoh sebulan 5 jamaah deh. Kan gini aja, enaknya adalah Saya belum pernah. nih misalnya contoh nih. Nih umroh nih ya. Bapak umroh dapat misalnya 100 leads. Ya, 100 leads nih. 100 leads itu kita closing rate-nya Pak, kita bisa closing itu di angka misalnya 10%, betul ya Pak? Kita anggap ya. CTR ya, Closing rate itu enggak, closing rate itu CTR itu kan biaya apa? Dilihat dari iklan kita orangnya tertarik atau enggak, itu presentasinya. Closing rate itu jumlah closing kita, persentase closing orang kita. itu udah mau gitu aja. Udah DP, Bu. Udah DP ya Mas. Udah DP. Berarti kita dapat purchase ya. betul. Purchase-nya betul. Purchase berarti kita dapat 10 closing ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, di umroh nih. Nah, di umroh itu orang Indonesia itu jarang sekali dia 1 orang, minimal 2. Anggap kita 2. Berarti 10 kali 2, Pak. Berarti 20 jamaah. Nih, bayangin Pak, dari 10 leads ini, Pak, 100 leads ini Bapak, kita harus bisa closing di 10, Pak. Kalau 10%. Dari 10% kita akan mendapatkan sekitar 20 jamaah. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kita harus punya KPI nih di 100 jamaah ini berapa budgetnya? Paham sampai situ ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari KPI kita ternyata pakai caranya Mas Bagus tadi ya, 10.000 per leads. Betul ya? Berarti 100 dikali 10.000 Bapak Ibu semua. Berapa? 1 juta.
inilah budget yang kita bisa anggarkan misalnya dengan 100 leads. Berarti 1 juta. Ya. Nah, tugas dari digital marketing adalah menghasilkan 100 leads, Pak. Tugas dari digital marketing mendapatkan 100 leads. Closing ini adalah tugasnya apa? Sales. Ya, tugasnya sales. Nah, tapi karena kita orang yang baru, berarti kita harus semuanya di kita. Gitu. Ya, ini tugasnya digital marketing, ini tugasnya sales, mencapai 110 closing, tapi kalau karena kita sendiri yang buat ya berarti kita. Gitu. Ya. Nah, itu dari sisi umroh misalnya. Nah, Mas, ternyata saya naik, Mas, budgetnya enggak, cost per lead-nya naik jadi 20, berarti saya 2 juta budgetnya dari situ. Nah, yang diusahakan tuh isi dari sini, Pak. Semahal apapun ini, ya, semahal apapun ini, maka kalau ininya sesuai dengan cost kita masih nggak jadi masalah. Contoh, budgetnya mana? ya, ini contoh Bapak Ibu semua. Ya, contoh. Ini budget kita misalnya Bapak Ibu semua, budget tadi 2 juta ya. Anggap budget 2 juta Bapak Ibu semua ya. Kemudian kita punya punya yang namanya itu cost per lead atau leadnya kita targetin Bapak Ibu semua. Saya call lead sih. Fee-nya, komisinya ya. Komisinya itu adalah dari umroh nih, ini umroh. Ini umroh. Komisinya adalah 1 juta per jamaah. Ya. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu semua dalam waktu 1 hari itu sekitar berarti 50.000 sampai 60.000. Ya, 50.000. Nah, dalam 1 hari itu ya, 1 hari kita dapat sekitar anggap 15 dibagi 50 berapa tuh? 3 ya. Sekitar 3 sampai 5 chat Bapak Ibu semua. 3 sampai 5 chat nih, karena kan range-nya bisa berubah ya. Nah, 3 kalau 30 hari Bapak Ibu semua, berarti Bapak Ibu semua dapat berapa? 90 sampai 150 chat, betul nggak? Iya. Ya, 130 sampai 150 chat. Nah, Bapak Ibu semua di umroh ini ya, ini kita ngomongin umroh, tapi ntar beda lagi. Model bisnis pasti berbeda. Nah, di umroh ini Bapak Ibu semua punya behavior. Makanya saya bilang model bisnis ini menjadi model bisnis yang menjadi kita tuh tahu model bisnisnya kita seperti apa. Umroh itu nggak mungkin langsung closing. Range-nya itu Bapak Ibu semua di 3 bulan. Jadi Bapak Ibu semua kalau nyiapin budget untuk umroh itu dikali 3 standarnya. Kenapa dikali 3? Karena mereka harus nyetor cuti dulu, ngecek cutinya. Kemudian kalau sama keluarga biasanya ini bulan Desember, dia nanyanya dari bulan September nih, Agustus, September buat bulan Desember. Cuti, libur sekolah. Ya kan? Dia ngeceknya dari sekarang. Ya. Bayar digital ya? Iya, iya. Oh iya. Boleh? Coba ya. Udah makan. Terima kasih Bapak. Oh, kantor ya? Iya, kantor Pak. Tahu pagi-pagi udah di ini. Tapi ini ya dasar.
Tadi mana ya? Iya. Oke, kita dulu. Wah, baru jam 11 ya? Dasar. Oke. Nah, kita anggap 90 sampai 150 chat. Bapak Ibu semua. Nah, kemudian ya, berarti kan kalau misalnya dapat kita ternyata closing rate-nya ya 10, ini kan dikali 3 ya Bapak Ibu semuanya. Tapi ini closing rate-nya misalnya 10%. Berarti dari kita anggap yang 90 dikali 10%, berarti dapat 9 closing ya. Ya, 9 closing. Kemudian kalau 150 dikali 10% itu 15 closing. Nah, cara menghitung per akuisisinya jadi beda. Ya, tadi kita ngomongin cost per akuisisi. Jadi Bapak Ibu semua ada CPL, ini biasa juga disebut dengan CPR, ya. Ada CPA, cost per akuisisi. Nah, kalau cost per akuisisi adalah jumlah budget iklan dibagi dengan jumlah closing. CPR itu apa? Cost per lead. Cost per lead. Yang R. Yang R result. Result. Iya, result. Cost per result. Cost per akuisisi sama cost per result. Oke, kalau cost CPL berarti kan, kalau kita ngomongin CPL berarti adalah jumlah chatnya, ya misalnya ini 2 juta ya Bapak Ibu semua ya. 2 juta dibagi misalnya 90. Berapa itu? 2 juta bagi 90. 20 bagi 9 sekitar 18.000 ya. Betul gak sih? Ya sekitar segitu Mas. Benar. Betul ya? Enggak deh. 2 juta ya? Betul ya? 2 juta bagi 90. 22.000. Coba cek. 22. 22 juta dibagi 90. 22.000. 22.000. Oke, 22.000. Misalnya gitu. Nah, CPA Bapak Ibu semua itu 2 juta dibagi 9. Oh, closingnya. Closingnya. Jadi berapa Pak? 2 juta bagi 9, 220.000. CPR ini namanya apa? Cost per akuisisi. Jadi Akuisisi Bentar, berarti kalau- closing ya. Kalau udah CPR closing. apa Mas? Cost per lead Bu. Cost per lead. Biaya per Iya. calon pelanggan. Iya. Per lead. Oh, klik. Koklik beda lagi Pak, ada lagi. Koklik itu nanti bentuknya bisa diklik di website ya, atau klik di kalau di WA atau di mana kayak gitu. Itu jadi agak rancu. Tapi kalau kita ngomong CPL, cost per lead nih, kalau result berarti fokusnya kemana resultnya? Ke purchase kah atau kemana gitu ya. Nah ini cost per akuisisi kayak gitu. Oh, add to chart sih masih mana? Add to chart itu masih bawah Pak. Jadi kalau di dunia landing page ya, kalau di landing page itu ada beberapa chart atau event. Yang pertama adalah itu page view, kemudian add to cart, kemudian ada initiate checkout, kemudian ada payment info, terakhir baru ada purchase. Itu beda lagi tuh, nanti kita bahas. Tapi konteksnya ini ya, ini dulu nih. Cost closing rate-nya 10, CPL-nya 10% nih. Ya, ini CPL 2. Jadi kalau kita mau menghitung Bapak Ibu semua 2 juta nih budget iklan kita. Ternyata kita closing-nya 90. Sorry. Leads-nya 90. Berarti cost per lead kita 22.000. Ya. Tapi kalau ngomongin per akuisisi kita, Mas, bentar, ini ngitungnya berarti bukan dari yang 3 bulan ya? bukan dari 3 bulan, kita ngomong per hari. Per bulan. Per bulan. Oh. Per bulan.
Per bulan ini kan berarti kan dia udah purchase. Kita anggap kayak gitu ya. Purchase. Nah, kalau cost per akuisisi itu adalah 2 juta dibagi closing kita 9. Nah, kenapa saya bilang tadi 3 bulan? Karena ini model bisnisnya umroh. Umroh itu ya tadi saya bilang, Bapak Ibu sekarang nih ya Butuh waktu lama. butuh waktu lama, dia harus nanya dulu, harus apa dulu. Kalau Bapak Ibu langsung, wah udahlah, nggak usah. Nah itu agak susah, karena dia nggak akan, ya kita nggak ada pertanyaan lagi atau apa dan lain-lain. Terus kemudian kita nggak ada orang yang nanya, dan itu berjalan terus Bapak Ibu semua. Iklannya Ya contoh misalnya orang bulan, misalnya contoh Bapak Pak Bambang share iklan, kemudian Bapak Bambang iklanin sekarang nih di bulan Agustus, pasti pertanyaan bulan November, Desember, Januari. Jarang tuh tiba-tiba langsung ke September. Tapi itu berarti selama 3 bulan itu iklan kita tetap naik. Harus naik terus. Harus naik terus. Karena apa? Karena dalam proses itu Bapak Ibu semua dari posisi yang bulan Desember naik ke bulan Januari, dari Januari bulan ke Februari, ya kan? Tapi dengan konteks itu mereka itu Bapak Ibu semua punya peluang untuk nge-follow up terus, ya kan? Punya peluang untuk nge-follow up terus. Dan umroh itu nggak ada yang dadakan, gitu. Bedanya sama akikah misalnya saya buat, akikah itu ada proses dadakannya. Catering itu ya. Catering itu ada proses dadakannya. Bahkan selalu mendadak. Kalau umroh nggak ada dadakan Pak, Bu. Jarang sekali orang, saya mau umroh nih. Berarti itu yang iklan wisata pergi ke Eropa dan ini itu Nggak ada dadakan. nggak ada dadakan ya Mas? Pasti minimal perencanaannya 1 bulan. Kalau Eropa kan dibuka setahun full ya, ya kan? Iya. Kalau misalnya umroh kan 10 bulan aja, karena 1 bulan buat haji, 2 bulan buat haji. Buat haji, Ya kan, tapi konteksnya pasti mereka range di 1 bulan, gitu. Range-nya di 1 bulan. Kalau misalnya untuk perjalanan, kalau umroh biasanya di 3 bulan, gitu. Kalau Bapak Ibu semua mau main umroh misalnya, itu di 6 bulan, di bulan ketiga itu harus punya spare dana, kalau misalnya 2 juta atau 3 juta, gitu. Karena tapi kalau misalnya Bapak semua misalnya nih, ini dapat 9 closing aja 1 bulan, udah ketutup tuh, ya kan? 9 kali 2, 18. matiin iklannya. Bapak langsung matiin dulu, ya udah silahkan matiin dulu. Nungguin modal. ya, nungguin modal balik gitu ya. Iya kan, nungguin modal balik. Tapi Umroh tuh nggak bisa jalan kayak 137 tadi. kenapa? Kalau kita iklan umroh nggak bisa pakai 137. Bisa lah, bisa. Ini kan, ini semua saya pakai. Ini standar yang saya pakai Bapak Ibu semua. Kalau untuk di awal ngeluarin iklan 137. Ya dari ukur ya, 1-3 kan? Enggak Pak, ini rumah saya aja. 137. Karena kan range 4, 8, Iya. 15. Kalau misalnya di di Facebook kan metanya 50 konversi. Ya kan 50 konversi 2,5 juta Pak. Kalau kita ngomong 50.000 per hari ya, gitu. Ya, kita nunggu 50 konversi. Nah, sementara kalau saya kan kayak gini karena apa? Karena saya udah melihat, oh ini bakal bagus atau enggaknya dan lain-lain seperti itu. Ya, oke. Itu posisi untuk baca data. Ini salah satu contoh misalnya di umroh. Bisa menjelasin ini untuk apa? CPL untuk apa? CPL untuk apa? Oke, Bapak, ini mendadakan bahwa tadi kan KPI-nya berapa Pak? Mohon maaf. KPI-nya adalah 10.000 ya Pak? 10.000. Iya kan? Nah, menurut Bapak ini mahal atau murah? Mahal. Mahal. Nah, itu berarti adalah satu tanda, wah iklan saya mahal. Iya kan? Iklan saya mahal. Ya, ini cost per akuisisi sebenarnya untuk mengembalikan dalam tanda kutip uang kita, closing kita. Berarti kalau Bapak dapat 9 juta nih, ya berarti per orang Bapak itu kena brosurnya itu 220.000 sampai closing. Kena brosurnya. Harga brosur satu Bapak itu seharga 220.000 per closing. Harga brosurnya. Jadi memang bukan agak mahal, emang mahal. Ya kan? Agak mahal seperti itu.
Oke, ada pertanyaan sebelum kita praktek di iklan Bapak Ibu semua? Sudah? Atau Pak saya nggak paham gini nih. Mas, ini berarti memang untuk mengkonversi dari leads ke akuisisi. Ini di salesnya ya, bukan di konten yang kita buat atau apa gitu. Oke, pertama adalah mengkonversi akuisisi. Berarti kan ada sisi konversi pertama itu adalah funnelnya apa, Ibu. Nah, misalnya contoh, kalau funnelnya Ibu adalah full form sampai ke arah purchase, maka prosesnya itu dalam tanda kutip tugasnya digital marketing. Sampai purchase. Sampai purchase kan nggak ada sales. Nggak ada sales, oke. Iya kan, karena semua komputerisasi. Oh, oke. Kayak produk digital nih. Ya kan? Nah, apa namanya? Pak Naswar bilang, kok saya intermittent fasting bagus. Banyak yang ngelihat, tapi kok nggak ada yang leads, nggak ada yang closing. Nah, berarti kan pertanyaannya bukan di Pak Naswar. Pertanyaannya ada di tim MD. Karena pakai produk digitalnya MD. Ya kan? Makanya saya bilang, oh iya Pak, nanti saya bilang ke tim IT apakah ada yang salah atau apa. Seperti itu. Nah, kurang menarik apa? iya, jadi kurang menarik atau apa dan lain-lain. Responnya kurang. Makanya saya bilang kalau bisa misalnya contoh Bapak kalau MD pakai punyanya Bapak punya sendiri, Bapak yang jadi sales juga supaya tahu Bapak salesnya kayak gimana. Atau yang kedua, kalau untuk yang produk digital dari MD, saya lagi minta buat check out-nya ada di MD. Hanya check out-nya di MD. Tapi untuk landing page ada di Bapak. Gitu. Jadi Bapak akan bisa ngeliat tuh. Nah, kan check out itu kan udah urusan terakhir, pembayaran. Bukan urusan pembayaran tuh akan lebih mudah lah karena udah ketahuan dia pembayarannya berapa terus kemudian di check out. Kayak gitu. Nah, kayak gitu, ya makanya saya bilang, saya nggak nyalain Pak Naswar, Pak Naswar gimana salesnya, kan karena itu semua full form. Kalau produk digital, Tidak ada intervensi. nggak ada intervensi orang lain atau sales. Baca, Betul. kalau tertarik bayar. Betul, kecuali nanti Ibu mau ada CRM-nya. Misalnya contoh, Ibu mau ada follow up. Pakai follow up juga bisa pakai yang pakai AI namanya, pakai Wuwa gitu. Pakai aplikasi untuk follow up. Ada aplikasi untuk follow up Bapak Ibu semua. Jadi kalau dia udah daftar tapi belum bayar, nanti diingetin lagi di hari ketiga, nanti diingetin lagi di hari kelima. Ya, kalau misalnya kita interest sesuatu tuh kita lupa bayar atau apa terus ada. Nah, itu ada aplikasinya lagi. Gitu. Ya. Itu Oke. diajarin nggak Mas? Kalau itu harus pihak ketiga, Ibu. Oh. Ibu beli Wuwa namanya atau Star Sender. Apa Mas? Start sender? Iya, Star Sender atau Wuwa. WOOWA. WA. Oke. Lanjut, kita masuk ke istilah Bapak Ibu semua ya. Ya, istilah banyak sekali sih. Hah? Istilah banyak sekali. Betul, istilah banyak sekali. Makanya saya ngasih R, tahu CPR, ini. Istilah untuk baca data. knowledge, add to cart, Ya. Kita yang OAS. mudah dulu, yang kita pakai nanti di CTWA biasanya. Mas, tadi yang iklan ada 3 tadi, SD apa? Single design. Single design itu apa? Single design itu flyer biasa, Pak. Banner. Gambar? Banner, gambar, foto, Foto. flyer. Misalnya contoh gambar flyer haji atau flyer umroh, udah satu aja. Kalau Video, jalan. carousel tuh yang jalan. Misalnya contoh kayak Budiana pengen mobil nih, mau dari berapa angle. Nah, Bu, taruh angle depan, angle belakang dan lain-lain kan kayak gitu. Nah, itu pakai carousel. Kayak gitu. Oke ya. Iklan properti juga carousel ya. Ikan properti bisa carousel, bisa video. Kalau single design nggak saya sarankan sih, karena itu cuma selewat aja. Gitu, orang nggak akan ngelihat untuk properti itu nggak akan ngelihat ini apa sih, nggak ini banget.
cuma 2,4 miliar. Nah itu kan emang dikira jualan kacang goreng gitu kan, 2,4 miliar gitu kan. Nah biasanya pakai video atau pakai carousel. Oke ya, istilah ya Bapak Ibu semua. Oke, ini yang kita pakai ya Bapak Ibu semua, karena beberapa istilah banyak banget yang nggak kita pakai. Itu ada ratusan matrix yang nggak akan kita pakai. Nah, yang kita pakai untuk CTWA Bapak Ibu semua, yang pertama adalah reach, ya, yang kedua adalah impression, yang ketiga adalah click link, yang keempat adalah CTR, ya. Nanti ada pendampingnya itu di CPM, cost per miles. Cost per money. Per miles, per 1000 Pak. Harga Per miles. miles. Oke ya. Oke, reach itu artinya apa? Artinya adalah jangkauan iklan per orang. Ini saya bicara dengan bahasa sederhana aja ya Bapak Ibu semua ya, supaya gampang dimengerti. Kalau bahasa itunya agak rumit. Jangan Mas. Oke, impression artinya adalah jangkauan jumlah tayang iklan, bukan jangkauan, jumlah tayang iklan. Klik link artinya adalah jumlah klik dalam iklan. Cost CTR apa sih ini? Click to through adalah persentase jumlah klik. Click to throw. Ya, click to through. Ya, dibagi budget kita. Gitu. Dari budget kita. Nah, kalau misalnya cost per miles berarti jumlah tayang per 1000 orang. Itu jumlah klik atau apa Mas? Nomor 3. Yang ketiga, Bu. Presentasi. Enggak, ke bawah Mas. Persentase jumlah klik dibagi budget. Oh, dibagi budget. Nah, ini untuk CTWA sederhananya pakai ini aja. Sama lupa lagi. Oh, ini ini untuk CTWA ya. Ada cost per result, saya lupa di sini. Cost per result, biaya per hasil, CPR, ada result. Nah, ini jadi ini yang wajib. CPM apa Mas? Jumlah tayang per 1000 orang, Bu. Kalau ini adalah biaya per hasil, jadi hasil kita dibagi dengan biaya budget kita. Yang customer result itu berarti akuisisi tadi ya? Atau bukan? Oke. Nanti cost per akuisisi ini nggak masuk dalam matriks ini. Karena apa? Karena itu harus dibuat gitu. Kalau cost per akuisisi harus dibuat. Kalau ini yang memang sudah ada di Mahir Digitalnya. Mahir Digital di Meta Ads-nya. Hasil iklan. Pakai metriknya pakai ini semua. Iya, nanti pakai ini semua. Nanti kita belajar untuk naruh di matriksnya. Oh, enggak? Itu berdasarkan objektif. Ya, ini berdasarkan objektif. Maksudnya berdasarkan objektif karena resultnya pasti akan beda. Misalnya contoh, Bapak pakai Scalef itu pakai add to cart. Nah, jadi objektifnya per add to cart. Kalau pakai CTWA berarti per message. Ya kan, itu beda-beda jadi hitungannya. Oke ya, ini untuk CTWA Bapak Ibu semua. Ini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dan 7 itu Bapak Ibu semua nanti taruh di dashboardnya Bapak Ibu semua, disimpan.
Nanti kita buat simpan untuk CTWA. Nah, ini untuk mengukur bagaimana Bapak Ibu semua punya standar dari sisi dari sisi matriksnya kayak gitu untuk CTWA. Gitu ya. Nah, misalnya contoh ya. Mas, punten, CTWA itu sendiri apa ya? Saya tadi mungkin. Oke, di hari pertama saya menjelaskan tentang funnel. CTWA tuh yang ada tangga-tangganya, Ibu. Oh, Nah, yang paling akhir. Nah, itu klik to WhatsApp. Iya, kalau yang di akhir-akhir itu, di tangga-tangga itu yang paling itu. Oke ya. Chat to WhatsApp. Chat to WhatsApp atau klik to WhatsApp lah. Nah ya, jadi reach, impression, click link, CTR, CPM, dan cost per result dan result. Nah makanya, tapi di sini Bapak Ibu semua akan dilihat kalau misalnya dari sisi contoh model bisnisnya seperti apa, gitu. Model bisnis seperti apa? Karena saya selalu mengulang, model bisnis A pasti berbeda dengan model bisnis B. Model bisnis B pasti berkurang dengan model bisnis C. Kira-kira kayak gitu. Nah, dengan CTWA ini, Bapak Ibu semua akan tahu nih, misalnya contoh, di sini mahal atau tidaknya akan tahu. Di sini kita belum ada yang lihat cost per resultnya. Ternyata CPM-nya tinggi, ya, atau turun, ya kan? Impression-nya naik atau turun, kayak gitu. Ya, nah akhirnya dari sini dilihat kayak gini Bapak Ibu semua dari sisi KPI itu akan akan terjaga sendiri kalau melihat dari data ini. Ya contoh tadi maksimal 10.000 misalnya, di sini udah 12.000 Bapak Ibu semua. Ah nih dapat gak ya? Udah nggak dapat, matiin dulu, gitu kan? Udah nggak dapat, matiin dulu. Ya karena kalau kayak gini potensinya misalnya ini bisa naik di angka 16 sampai 18.000. Ini berarti kan udah gede banget. Kalau kita ngomongin 10.000. Nah, kalau misalnya tulisannya saya sekitar misalnya 10.000. Ya. Kalaupun naik di angka misalnya 12 sampai 14. Kayak gitu. Itu hukum dari algoritmanya, kalau saya lihat nggak akan bisa tiba-tiba dari 10.000 ke 100.000 atau dari 10.000 ke 50.000 gitu. Oke ya, sip. Kalau sudah, kita ini untuk CTWA dulu, jadi kita langsung praktek. Bapak Ibu semua siapkan laptopnya, kita praktek bareng-bareng. Oke, siap. Kita lihat dulu ya, kalian lihat dulu Bapak Ibu semua. 1 menit. Pakai itu masih